أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam itu salah satu dari nama Allah. Dari 99 nama-nama Allah, diantaranya ada Assalam. Maka menjawabnya juga harus hidup. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man walla. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Qarya Thaibah, as-shaimun wal mu'takifun, yang berpuasa dan beriktikaf. Semoga kehadiran kita, duduk kita, mendengarkan kita, zikir kita dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh siapa? Allah. Nanti di akhirat ia termasuk orang yang merugi. Semua umat manusia, semua para nabi, rasul yang diutus Allah, semuanya muslim. Salah satu firman Allah ketika berbicara tentang Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal. Allah dalam surah dikatakan, Idza aradallahu bi'abdi khairan tawaffahu 'alal Islam. Kalau seandainya Allah suka terhadap hambanya, maka dimatikan ia dalam keadaan Islam. Mungkin amal ibadahnya nggak banyak, mungkin puasanya bolong-bolong, tidak pernah iktikaf,
Tapi kalau Allah suka kepadanya, tawaffahu alal Islam, dimatikan dalam keadaan Islam. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Jamaah sekalian yang berbahagia, salah satu doa Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, matikan aku ala dinik, dalam agamamu. Para sahabat Al-Jalil, salah satunya Amr bin As, ketika ingin wafat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'siyak, Allahumma inni uhibbuk walau a'siyak. Ya Allah, aku cinta, aku suka kepadamu walaupun aku bermaksiat kepadamu. Allahumma lastu bari'an fa'tadzir. Ya Allah, aku ini bukan orang yang bebas, tolong aku. Wala qawiyan fantasir, aku tidak kuat ya Allah dalam beribadah, tolong aku. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak sekalian yang berbahagia, di akhir zaman ini, di mana Rasulullah pernah bersabda, anna rajulan, seorang laki-laki, yabitu mu'minan wa yusbihu kafiran, ketika malam ia beriman, paginya kafir. Au yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, atau paginya dia mukmin, sorenya ia kafir. Dua hal yang kadang-kadang pada zaman ini tidak bisa dielakkan. Ada yang disebut dengan subuhat dan disebut dengan syahwat. Ini yang membuat Islam kita ini jadi luntur. Alat-alat komunikasi yang kita pegang kadang-kadang membuat kita terpedaya. Kita banyak meninggalkan Allah. Makanya duduk ini kita di tempat ini, kita harus sujud syukur ini kepada Allah. Kalau kita lihat orang pertandingan antara Persib dan Persija, lihatlah para penonton antusias, main jam 7 malam, jam 4 sudah datang. Kita tidak melihat itu, kita lihat bagaimana kalau kita dipanggil Allah untuk beribadah, bersenang hatilah. Dibangunkan oleh Allah untuk beriktikaf jam 1 malam, bersenang hati, seperti mereka yang senang dengan hal-hal keduniawian. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena Islam itu dengan kalimat assalam, selamat, cuma orang Islam yang beragama Islam yang selamat. Dan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disambut nanti di akhirat. Jangankan Allah berfirman dalam Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surgaku dengan tentram, aman, damai, disambut oleh Allah. Para malaikat juga demikian. Ketika Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat-ayat terakhir, wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina taqau, Allah sambut orang-orang yang bertakwa, ilal jannati zumara, datang ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika dibuka, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah orang-orang yang menjaganya, malaikat-malaikat yang menjaganya, salamun alaikum, kalian telah selamat karena kalian orang yang beragama Islam. Maka bangga, senang dalam setiap hal ibadah apapun, semakin lama semakin senang. Imam memanjatkan doa semakin panjang, semakin angkat tangannya. Itu keyakinan kita kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Tadi malam ke 24, ya, malam hari ini puasa ke 24. Malaikat Muhammadiyah sudah kemarin bertugas.
Malam tadi malaikat Muhammadiyah bertugas. Malam 25 kan? Malaikat NU, malaikat pemerintah. Nah, nanti malam itu baru mulai bertugas. Hal-hal yang seperti ini harusnya kita bangga, kita kejar setiap malam Ramadan. Kenapa? Karena hasilnya, ya Allah, kita pernah membaca, dan ini sering disampaikan, suratnya juga sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah pakai kalimat kami. Ada dua kemungkinan kata ulama. Yang pertama, Allah ingin menegaskan keesaannya, kekuatannya di hadapan makhluknya. Yang kedua, mungkin ada ikut andil manusia, makhluk Allah di sana. Seperti Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Allah tanamkan dalam diri orang-orang penghafal Al-Quran. Maka Rasulullah berkata, innahum min ahlillah. Mereka itu adalah keluarga-keluarga Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga-keluarga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya Allah berbicara tentang kekuasaannya, Allah pasti pakai kalimat aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas pembukaannya, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia satu, orang ketiga tunggal. Allah pakai ahad bukan wahid. Kalau kita ini wahid, satu tapi terdiri dari banyak unsur. Ahad, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa digambarkan sebagaimana yang kita bayangkan dalam otak kita. Satu, sudah satu. Tidak bisa digambarkan ia punya kepala, tidak. Kalau kita satu tapi terdiri dari banyak unsur. Apabila unsur ini yang satu saja terganggu, maka kemanusiaannya akan terganggu. Teman sekalian yang berbahagia, ketika kita sholat, kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu, kepadamu. Orang kedua, tunggal, bukan kepada yang lain. Allah ingin agar Allah itu diesakan. Maka ketika berbicara masalah dirinya, Allah menggunakan kalimat yang tunggal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailah, di malam hari. Allah turunkan Lailatul Qadar itu pada malam hari. Menurut banyak ulama, malam itu dari ketika azan maghrib hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi waktu maghrib itu sudah masuk malam. Malam ini kan sama dengan malam yang lain, tidak ada bedanya. Malam Lailatul Qadar itu kalau jatuh malam Senin ya seperti malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, tidak ada bedanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Allah muliakan malam ini. Yang membuat malam itu jadi istimewa karena ada campur tangan Allah di sana. Seperti hari Jumat kan sama saja dengan hari Ahad, hari Sabtu, tidak ada bedanya. Kenapa hari Jumat begitu besar dan mulia? Karena Allah muliakan harinya. Bulan Ramadan bulan penuh berkah, sama dengan bulan yang lain. Kenapa keberkahan ini banyak? Allah muliakan bulan ini. Maka sekali lagi, ketika orang beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah muliakan dia. Lalu yang kita sembah ini kan Allah. Kita tidak boleh menjadi budak Ramadan. Ketika waktu Ramadan luar biasa ibadahnya, begitu keluar tidak pernah lagi mengunjungi masjid. Yang kita muliakan itu Allah. Orang yang memuliakan Allah dalam segala kesempatan, Allah kasih dia porsi di sana. Ketika ada banyak orang di majelis, Allah tempatkan dia di sana. Jamaah sekalian yang berbahagia, di Mekah pernah saya sampaikan dulu, itu ada Ka'bah.
Dahulu-dahulu itu pakai kiswah warna hijau, warna merah. Di ujung setelah rukun Yamani ada Hajar Aswad. Hajar Aswad. Apa artinya Hajar Aswad? Batu, hajar batu, aswad hitam. Sekarang saya tanya, di Indonesia ada tidak Hajar Aswad? Pak, di Indonesia ada 3 Hajar Aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya. Di Indonesia ada Pak Hajar Aswad? Oh, di sini depan masjid banyak Pak Hajar Aswad. Banyak. Kenapa nggak dicium yang di sini? Kenapa yang di sana? Inilah hebohnya orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia itu ada di YouTube itu, bukan hanya orang Indonesia lah, orang berangkat haji, kiswahnya itu digunting, Pak. Digunting, dikantongin. Dibanggakan itu begitu sampai di tanah air, kiswah Ka'bah. Apa untungnya dengan kiswah Ka'bah itu? Belum sampai di situ, dikikis Pak, dindingnya dikikis. Ditaruh di jari, ditaruh. Berkah. La haula wala quwata illa billah. Umar Ibnul Khattab, ketika beliau radhiyallahu anhu berada di depan Hajar Aswad, ditunjuk Pak Hajar Aswad, hai batu hitam, kalau tidak karena kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan mencium. Jadi yang memuliakan batu Allah, disuruh Rasulnya untuk mencium, maka kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau nggak sampai dari jauh. Siapa yang muliakan? Allah. Kan banyak Pak yang aswad-aswad lain yang enak untuk dicium, Pak. Yang hitam-hitam yang lain itu. Dodol aswad, Garut, kopi aswad, Robusta, itu lebih nikmat. Kenapa batu itu? Karena Allah muliakan. Yang luar biasanya lagi orang berdesak-desakan, Pak. Sikut kiri kanan dengan bangganya, Masya Allah. Saya dengan perjuangan tadi ada berapa, 1 giginya rontok, tapi alhamdulillah dapat. Hanya untuk mencium, ya celakai orang lain. La jidala wala fusuqa fil hajj. Tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh kalimat fasik. Ini bukan berarti saya melihat, saya tidak melihat dari belakang, tidak. Tapi segala sesuatu itu dahulukan Allah dulu. Kalau Allah izinkan kita mencium, enggak ada orang sampai. Masya Allah Pak, pada tanggal 21 itu, lihat di TV, kita lihat di berita, itu Masjidil Haram sampai penuh, nggak bisa jalan. Orang yang tawaf tuh nggak bisa ngelawan arus, padatnya luar biasa. Orang berkunjung ke sana, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panggil kita ke rumahnya yang sudah dipanggil berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali. Jadi malam-malam itu sama. Kenapa malam Lailatul Qadar ini menjadi mulia? Karena dimuliakan Allah. Maka orang yang duduk beribadah pada malam yang mulia itu dimuliakan Allah. Maka kita bersyukur Pak, bersyukur kepada Allah. Kita duduk di sini, kita berjamaah. Itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah, kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman dan berislam. Amin ya rabbal alamin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar? Banyak arti tentang Al-Qadar. Ada menyebutkan malam Al-Qadar itu malam takdir. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bulan atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Pak, pahala jangan dihitung-hitung. Ini bonus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Tidak mungkin kita mengejar umat-umat terdahulu. Tapi Allah kasih bonus nih. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. Ada yang menghitung 83 tahun. Ini percepatan umur spiritual. Masih muda dapat malam Lailatul Qadar. Ada yang sudah tua nggak dapat. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat 1000 itu
Dalam bahasa Arab mungkin pada zaman dahulu itu yang paling tinggi. Susah menyebutkan sejuta atau 1 miliar atau 271 triliun. Luar biasa itu. 271 triliun, Pak. Saya kalau punya uang segitu nggak datang saya ke sini. Ya Allah, saya pikir-pikir itu mah nggak usah kerja. Anak cucu suruh duduk tiap pagi, habis dari masjid duduk pakai kain gitu, ngupi baca koran, udah cukup. 271. Mau diinvestasikan di mana nggak pernah rugi. Tapi memang manusia ya Pak, manusia. Saya kadang-kadang kalau kita memberikan sedekah itu, kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000, bagi kita kan kecil Pak. Kita punya misalnya 1 juta, 100.000 masih kecil. Kita punya 1 M, kita menyedekahkan 100 juta, Masya Allah. Itu mulai kerasa tuh. Tapi Allah adil. Allah adil. Allah berikan rezeki Allah itu kepada orang-orang yang mampu membawa dan menjaganya. Nanti di akhir kita bicarakan. Fi alfi syahr. Orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir pada saat itu ketika melihat harta Qarun yang begitu banyak, atau orang-orang Israel Yahudi melihat bagaimana siksanya di dalam neraka itu, Allah sampaikan dalam Al-Quran, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Mereka itu berharap supaya umurnya sampai 1000 tahun, karena ini paling tinggi 1000. Jadi jangan dihitung pahanya, mungkin bisa saja 1 juta. Di zaman Umar ketika pembebasan Persia, itu terkenal putri Raja Persia itu cantiknya luar biasa. Kalau cantik mah biasa standar, cantik ada tasdidnya Pak. Itu luar biasa cantiknya. Maka ada seorang sahabat berkata, ya Umar, saya memang nggak mau harta rampasan perang. Saya ingin putri itu saya nikahi. Dikasih. Begitu datang, udah tua Pak. Jadi cantiknya dulu gitu. Begitu sudah tua nggak jadi. Lalu kata putrinya, kalau nggak jadi bebaskan aku, minta tebusan kepada ayahku. Maka diminta tebusan itu 1000 dinar. 1000 dinar. Kata putrinya, menghina benar 1000 dinar. Kalau kau minta lebih banyak dari itu, seorang raja, milioner akan dibeli lebih dari itu. Kata orang itu, yang aku tahu itu paling banyak 1000. Jadi pahala Lailatul Qadar ini bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1 miliar, bisa jadi 1 triliun, atau berjuta-juta Allah berikan kepada kita. Yang terpenting adalah pada malam Lailatul Qadar itu kita beribadah kepada Allah. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, Pak Ustadz, enak sekali laki-laki. Laki-laki itu sempurna ibadahnya. Kami ini perempuan di bulan Ramadan ada liburnya. Apalagi kalau liburnya 10 malam terakhir, kami tidak pernah dapat Lailatul Qadar. Mungkin sebagian orang berpikir begitu. Memang amalan Rasulullah itu iktikaf. Ini yang terbaik. Berdiam diri di masjid, tidak perlu lama, tapi ini terbaik. Tapi bagi yang tidak bisa melakukan, kan banyak jalan beribadah. Bagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis, seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Hadis ini masyhur, para sahabat semua mendengar hadis ini. Rasulullah ketika mau sholat subuh berkata, mana perempuan itu? Aina fulanah? Kata dalam hadis itu fulanah. Lalu sahabat terdiam dan ada berkata, ya Rasulullah, tadi malam ia meninggal dunia. Kami tidak ingin mengusik Anda, mengganggu Anda. Kata Rasulullah, baik kalau begitu, kita tunaikan sholat subuh, setelah itu antarkan aku ke makamnya. Perempuan tidak dikenal. Lalu Rasulullah berdiri di makamnya, mengangkatkan tangan, ya Allah, ampuni perempuan ini. Didoakan Rasulullah, dan Rasulullah doanya tidak tertolak. Nikmat betul itu doakan perempuan itu. Siapa perempuan itu? Yang menyapu, membersihkan masjid Rasulullah. Tidak dikenal namanya, tapi didoakan oleh Allah. Jadi ibadah itu banyak. Waktu maghrib keluar memberikan makan orang berbuka, malam bersedekah, ada miskin paskin miskin, bawa gerobak diberikan. Kalau seandainya itu malam Lailatul Qadar, seperti ia 1000 bulan bersedekah. Ya Allah, nikmat benar itu ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu ini surganya mudah sekali. Cuma 3.
dia melakukan sholat, ia berpuasa, yang ketiga cuma dapat stempel ridho dari suami. Enak bener tuh kalau suaminya bilang aku ridho kepadamu. Ini ridho artinya ikhlas ya, bukan seneng. Kadang-kadang ibu yang udah meninggal gitu, ibu aku ridho, tapi artinya seneng gitu. Artinya ikhlas. Baik benar perempuan itu sudah dipastikan, dijamin oleh Allah. Tapi seorang mukminah yang baik, ummahatul mukmin Khadijah radhiyallahu anha, saking malunya kepada Rasulullah. Bayangkan dari seorang putri yang kaya raya, harta dagangnya banyak di mana-mana, tapi sampai akhir perjuangan Rasulullah habis hartanya, bajunya bolong-bolong penuh dengan tambalan. Ketika Rasulullah datang ke rumah Rasulullah tidur di paha radhiyallahu anha, disisir rambutnya, menangis menetes, lalu kena di pipi Rasulullah. Rasul berkata, kenapa engkau menangis? Lalu Khadijah radhiyallahu berkata, berat betul tanggung jawabmu terhadap umat ini. Lalu ia berkata, kalau seandainya nanti aku mati, kau ingin Rasulullah menyeberang jalan, gali kuburku, ambil tulangku untuk menyeberang lautan itu. Lalu Khadijah pernah bilang kepada anak, Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, aku mohon jubahnya ketika aku dimakamkan dibungkuskan kepada aku. Tidak mungkin tidak berikan Rasulullah, tapi malu. Seorang perempuan mukminah itu yang ingin ridho suaminya, cukup masuk surga dari pintu mana dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kadang-kadang begini, kalau bisa minta memilih ketika takdir ditentukan, kita minta sama Allah perempuan. Senyum saja kepada suami. Waktu bangunkan sahur senyum, suami tidur senyum. Mungkin itu sedekah, menyenangkan hati suami. Bukankah itu beribadah di hadapan Allah? Yang terpenting lillahi ta'ala. Semua rukun itu diakhiri dengan karena Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin sebentar lagi masuk suruh, ada yang ingin beritikaf, kita persingkat. Untuk masalah takdir sudah ditentukan Allah. Pada malam ketika Lailatul Qadar itu turun, takdir itu sudah diberikan masing-masing. Bahkan bukan berarti saya tidak perlu beribadah, kalau Allah takdirkan masuk surga masuk neraka masuk, tidak. Allah Maha tahu sebagaimana usaha dia untuk ke surga, ditakdirkan ia di situ. Yang terpenting adalah kita tidak boleh menyombongkan ibadah kita di hadapan manusia. Di hadapan Allah boleh bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, tadi malam aku beritikaf ya Allah, kalau itu engkau suka ya Allah, mudahkan urusanku, boleh. Tapi kepada manusia jangan pernah menyombongkan. Setan ini pintar benar Pak, maka disebut wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita ini sedekah bangun masjid, ikhlas, tidak disebutkan namanya, hamba Allah. Setan nggak suka itu. Hamba Allah itu digoda terus sampai orang itu punya cucu. Dibawa cucunya jalan-jalan, lalu cucu berkata, kakek, ini masjid masya Allah megah, bagus benar. Dipengaruhi setan itu. Iya cu, kalau bukan kakek nggak jadi itu masjid. Habis semua. Jadi langkah setan itu banyak. Makanya segala sesuatu niatkan lillahi ta'ala, sekecil apapun. Yang kecil karena lillahi ta'ala menjadi besar. Yang besar bukan karena Allah mungkin jadi kecil. Jamaah sekalian yang berbahagia, takdir itu ada mubram, ada mu'allaq. Kalau mu'allaq itu tergantung perbuatan kita. Yang mubram tidak ditanya sama malaikat-malik. Kamu masuk ke neraka, kenapa ya malaikat? Kamu pesek hidungnya, kamu kecil, tidak. Semua bergantung amal yang dilakukan. Usaha kita menjemput takdir itu. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan ketika waktu malam Lailatul Qadar. Mintalah kepada Allah takdir kebaikan. Sudah bertahun-tahun ya Allah aku melaksanakan perintahmu, duduk di masjid, datang tepat waktu, sampaikan aku pada waktu ajalku. Karena ada hadis
qaidah sibrin, cuma sejengkal jarak dia dengan surga, tapi ia ditakdirkan masuk neraka. Kenapa? Hafuz amalnya. Maka kita minta kepada Allah pada malam Lailatul Qadar itu, yang terbaik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Allahumma gfirli, diampuni tapi noktahnya masih ada. Tapi kalau afuwun, noktah dan dosanya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang paling baik. Yang terakhir jamaah sekalian yang berbahagia, dalam firman Allah, qulillahumma malikal mulki tu'ti mulkahu man tasha wa tanzi'ul mulka. Allah punya kekuasaan. Allah kasih kekuasaan itu terhadap seorang yang ia kehendaki. Saya tanya sekarang, ada bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira kita kalau dikasih jabatan itu baik atau tidak? Positif atau negatif? Positif atau negatif, Pak? Naik pangkat, positif atau negatif? Positif. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah yang menjatuhkannya, mengambil semua pangkatnya. Sekarang saya tanya, itu positif apa negatif? Pak, positif atau negatif? Bagi Allah itu mungkin positif. Bagi kita yang lihat dengan hawa nafsu, karena belum pernah ada orang jatuh gitu dari pohon rambutan, geduk, alhamdulillah selamat Anda jatuh, kan nggak ada. Ada orang misalnya mengundang para jamaah gitu datang ke rumahnya, kenapa kami diundang? Ya alhamdulillah saya dipecat dari jabatan, juga belum ada itu. Bagi kita negatif. Wa tu'izzu man tasha, dimuliakan Allah, positif. Wa tudhillu man tasha, dihinakan oleh Allah. Kalimat ayat terakhir ini, dari ayat ini Allah berkata, biyadikal khair, bagimu kebaikan ya Allah. Makanya penting kita ini, segala keinginan kita belum tentu dikabulkan Allah, tapi kalau kebutuhan pasti minta kepada Allah. Itu yang kita butuhkan, Pak. Apa yang kita butuhkan? Surga dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata. Minta kepada Allah, fas'ali firdausal a'la, kata Rasulullah. Kalau berdoa minta surga firdaus yang paling tinggi. Nggak apa-apalah di emper-emperan, tapi di firdaus nih, di emper-emperannya nggak masalah. Kalau minta berdoa, minta yang tinggi. Tapi segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hitungan Allah itu usahanya, bukan hasilnya. Ini penting. Orang bergiat melakukan sesuatu, sudah lemah, tenaganya habis, tapi ia tidak berhasil, di hadapan Allah mulia, walaupun di pandangan manusia tidak ada harganya. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, di akhir tausiah, mudah-mudahan berguna buat diri pribadi sebagai pelajaran, dan buat jamaah sekalian, mari, sisa masih ada. Kalau tidak salah, kayaknya lebaran bareng. Saya sudah dapat bocoran dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sudah sepakat mereka, insya Allah lebaran jatuh pada tanggal 1 Syawal, sama semuanya. Insya Allah, oh benar, ini serius. Saya sudah tanya Muhammadiyah, lebaran itu 1. Saya tanya sama Nahdlatul Ulama, lebaran itu 1. Tidak ada perbedaan. Untuk masalah hari saya serahkan sama panitia saja. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, waktu singkat ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan amalan Ramadan itu mungkin sudah dikupas oleh para asatidz, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, sempatkan waktu berzikir pada Allah, sempatkan sedikit membaca Al-Quran, karena nilai hitungannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa faqqa alladhi ilmin alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.